ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Kalau seorang sudah dibangkitkan, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali amal solehnya. Kecuali amal solehnya. Makanya kata Allah, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Ya, dan tatkala ditiupkan sangkakala maka tidak ada nasab-nasab lagi, enggak ada hubungan ayah, anak, ibu, enggak ada. Masing-masing urusan dia sendiri-sendiri. Ini hukum asal. Nanti ada namanya syafaat, seperti kita pernah bahas dalam kitab tauhid, syafaat ayah mungkin beri syafaat pada anaknya, anak beri syafaat kepada bapaknya, suami beri syafaat kepada istrinya, semua seorang beri syafaat kepada kawannya, kepada temannya. Itu urusan belakangan. Yang pertama yang bisa menolong Anda hanyalah amal saleh. Makanya Nabi SAW berkata, Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan, tapi aku tidak bisa tolong engkau sama sekali. Nabi yang bilang, wahai ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Nabi, ya la ugni anki minallahi syai'a, anki di nafsak, selamatkanlah dirimu, aku tidak bisa menolongmu. Ya Al-Abbas, ammu Rasulillah, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Muhammad. Angkit nafsak, selamatkanlah dirimu. La ugni anka minallahi syai', aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Saya hanya bisa nyambung silaturahmi, saya tidak bisa tolong kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, perkara yang bisa langsung menolong seorang adalah amal solehnya, langsung. Al-Quran jadi syafaat baginya, sedekah memberi syafaat baginya, makanya puasa menjadi syafaat baginya, amal soleh menjadi syafaat baginya tatkala di alam barzakh. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ya. Bagi seorang masuk alam barzakh, maka amal solehnya datang dalam bentuk seorang laki yang tampan, yang harum, yang menyenangkan dilihat. Dia bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Orang ini berkata, "Ana amalaku saleh." Aku adalah amal solehmu selama di dunia. Ya. Nanti tatkala di padang mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna rajula tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Bahwasanya seorang akan di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Semakin banyak sedekahnya, semakin dia dinaungi oleh sedekah tersebut. Langsung, karena amal soleh itu amal dia, bukan amal orang. Oleh karenanya Islam tidak pernah mengajarkan Anda bersandar kepada orang. Islam menyuruh Anda untuk beramal soleh. Untuk Anda beramal soleh. Ya. Ya. Anda pun mau amal yang banyak, amal jariah, ya amal Anda sendiri. Mau punya anak yang soleh, Anda yang ngajarin anak tersebut supaya dia soleh, supaya bermanfaat bagi Anda. Tidak ada kemudian Islam mengajarkan Anda bergantung kepada guru Anda bergantung sama tetangga Anda. Dari mana? Enggak ada. Tenang aja. Yang penting ente berguru sama dia, tidak ada begitu. Enggak ada. Makanya kalau ada ajaran ngobrol surga tanpa amal soleh itu ajaran sesat. Apapun. Oh tenang aja, kalau kamu begini nanti jamin masuk surga. Kamu jadi murid saya, jamin masuk surga. Enggak ada seperti itu. Kamu foto sama saya, jamin masuk surga. Enggak ada. Dulu saya pernah pergi suatu kampung, mereka bilang gitu. Jadi foto sama kiai bayar. Jadi kalau agak jauh berapa juta, kalau dekat berapa juta, bergandengan berapa juta, ya mengerikan. Islam mengajarkan Anda mau selamat, amal Anda sendiri. Ya, kalau Nasrani mau percaya sama Yesus, selesai ya. Dosa selesai. Yang penting Yesus sudah menebus. Selesai. Islam enggak. Ente harus beramal soleh sendiri. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada penolong yang bisa menolongnya. Adapun syafaat itu urusan kedua. Seorang bisa dapat syafaat, bisa juga tidak. Ya, apakah yang memberi syafaat tergerak hatinya memberi syafaat? Apakah dia berani minta izin sama Allah? Ya Allah, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada si fulan di antara sekian banyak orang. Anda nomor berapa mau dikasih syafaat? Ya, mungkin dia mau ke syafaat bapaknya dulu, ibunya dulu. Anda dapat kebagian enggak tahu. Kalaupun dia memberi syafaat, dia minta izin, apakah dikasih izin atau tidak? Juga enggak tahu. Dalam hadis-hadis disebutkan betapa banyak orang dapat syafaat setelah mereka masuk neraka baru dapat syafaat. Setelah disiksa baru kemudian kawan-kawan yang beri syafaat. Kapan dapat syafaat? Setelah masuk neraka. Repot.
Oleh karena jangan pernah berharap sama orang. Yang bisa menolong Anda adalah amal soleh Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala.